Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwatun Salisuni Sadar, NPM 1930701013. Saya dari lokal B1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang postpartum hemorrhage atau pendarahan postpartum. Pendarahan postpartum atau postpartum hemorrhage atau PPH adalah pendarahan 500 mili atau lebih dari jalan lahir pada persalinan spontan per vagina setelah kala 3 selesai atau setelah plasenta lahir, 1000 mili pada persalinan sesar. Namun karena sulitnya menghitung jumlah pendarahan, seluruh kasus dengan jumlah pendarahan yang berpotensi menyebabkan gangguan hemodinamik dapat disebut dengan pendarahan postpartum. 75% kematian ibu disebabkan oleh pendarahan postpartum. Sebagian besar kematian tersebut seharusnya bisa dicegah dan diselamatkan. Artinya, bila angka kematian ibu tinggi, banyak ibu yang seharusnya tidak meninggal tetapi meninggal karena tidak mendapatkan upaya pencegahan dan penanganan yang seharusnya. Pendarahan postpartum, penyebab utama kematian ibu di negara berkembang dan penyebab primer hampir 1/4 dari seluruh kematian ibu secara global. Menurut WHO, penyebab utama kematian ibu meliputi pendarahan, hipertensi, infeksi, dan penyebab tak langsung yang sebagian besar disebabkan interaksi antara kondisi medis sebelumnya dengan kehamilan. Kebanyakan penyebab kematian tersebut dapat diobati dengan prosedur sederhana dan obat-obatan. 75% kematian ibu disebabkan pada panah biru ini, yaitu pendarahan atau sebagian besar pasca persalinan, dan infeksi biasanya pasca persalinan. Setelah itu, pada panah ungu ini kemungkinan terendah kematian, yaitu perplasenta atau partus lama, aborsi yang tidak aman. Menurut data Subpas, angka kematian ibu 305, Indonesia termasuk negara tertinggi di negara ASEAN. Postpartum hemorrhage atau PPH, pendarahan postpartum atau PPP, kehilangan lebih dari 500 mili darah setelah persalinan per vagina atau lebih dari 100 mili setelah sesar. Setiap pendarahan yang dapat mengganggu hemostatis tubuh atau mengakibatkan tanda hipovolemia. Hipovolemia ini kondisi ketika darah dan cairan di dalam tubuh berkurang secara drastis. Kondisi ini menyebabkan jumlah oksigen dalam tubuh berkurang dan membuat fungsi organ terganggu. Jika tidak segera ditangani, hipovolemia dapat berakibat fatal. Pendarahan postpartum, pendarahan postpartum dini atau pendarahan postpartum primer, yaitu pendarahan yang terjadi pertama setelah kala 3. Biasanya disebabkan oleh atonia uteri, robekan jalan lahir, dan inversio uteri. Setelah itu ada pendarahan postpartum sekunder atau pendarahan pada masa nifas. Pendarahan yang terjadi pada masa nifas tidak termasuk 24 jam pertama setelah kala 3 hingga 12 minggu. Biasanya disebabkan oleh tertinggalnya jaringan plasenta atau sisa plasenta, infeksi dalam rahim, dan dengan atau tanpa produk konsepsi yang tertinggal, involusi rahim yang lambat, sisa jaringan plasenta dan rahim dapat menyebabkan endometritis. Etiologi: tonus, atonia uteri. Kelainan pada tonus dapat berupa atonia uteri, overdistensi uterus, infeksi intraamniotik, kelelahan pada otot uterus, dan penggunaan obat relaksasi uterus seperti
nitrogliserin, dan magnesium sulfat. Tisu atau jaringan, sisa jaringan atau berbekuan darah. Kelainan pada jaringan dapat berupa retensio plasenta, sisa plasenta, atau bekuan darah. Trauma, laserasi, ruptur, inversio. Pada trauma umumnya terjadi robekan pada uterus, serviks, vagina, perineum, pecahannya varises pada vulva, dan inversio uteri. Trauma biasanya terjadi setelah persalinan lama atau kuat yang dirangsang dengan oksitosin atau prostaglandin. Setelah manipulasi janin baik maupun intrauteri, penggunaan instrumen seperti forceps, trauma, laserasi, ruptur, inversio. Pada trauma umumnya terjadi robekan pada uterus, serviks, vagina, perineum, pecahannya varises pada vulva, dan inversio uteri. Tarobin, koagulopati. Kelainan pada tarobin yakni gangguan faktor koagulasi pada pembekuan darah seperti penyakit hemofilia A dan penggunaan obat-obat antikoagulan. Faktor predisposisi yaitu ada anemia, multiparitas, partus lama, overdistensi uterus, preeklamsia, dan persalinan dengan menggunakan obat-obatan. Di mana anemia ini adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Setelah itu ada multiparitas. Multiparitas ini adalah wanita yang telah melahirkan seorang anak lebih dari satu kali. Setelah itu ada partus lama. Partus lama ini merupakan fase laten lebih dari 8 jam dengan persalinan berlangsung 12 jam atau lebih bayi belum lahir, ditandai dengan dilatasi serviks di kanan garis, waspada pada persalinan fase aktif. Setelah itu ada overdistensi uterus dan preeklamsia. Preeklamsia ini adalah kondisi peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya protein dalam urin. Kondisi ini terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Setelah itu persalinan dengan menggunakan obat-obatan. Di sini ada beberapa kondisi persalinan yang menyebabkan dokter atau bidan biasanya mengambil tindakan induksi. Pertama adalah jika umur kehamilan sudah melewati hari perkiraan lahir atau HPL selama 1 hingga 2 minggu. Selama 1 hingga 2 minggu. Jika ibu hamil mengalami kondisi-kondisi yang dapat membahayakan ibu dan janin, jika kehamilan tersebut berlanjut, misalnya hipertensi, infeksi, preeklamsia, atau diabetes. Yang ketiga, jika air ketuban sudah pecah namun belum terjadi kontraksi secara alami. Gejala dan tanda yaitu uterus tidak berkontraksi dan lembek, pendarahan segera setelah anak lahir. Tanda dan gejala lain yaitu syok, gangguan darah pada serviks atau posisi terlentang akan melambat aliran darah keluar. Diagnosis kerjanya yaitu atonia uteri. Setelah itu ada gejala dan tanda uterus berkontraksi dan keras, plasenta lengkap, darah segar dan mengalir segera setelah bayi lahir. Tanda dan gejala lainnya yaitu pucat, lemah, dan menggigil. Diagnosa kerja dari robekan jalan lahir. Gejala dan tanda: plasenta belum lahir setelah 30 menit, pendarahan segera atau P3. Setelah itu ada uterus berkontraksi dengan keras. Tanda dan gejala lain yaitu tali pusat akibat traksi berlebihan, infeksi uteri akibat tarikan. Setelah itu ada pendarahan lanjut. Diagnosis dari retensio plasenta.
Gejala dan tanda plasenta atau sebagian selaput atau mengandung pembuluh darah tidak lengkap, pendarahan segera atau P3. Tanda gejala lain yaitu uterus berkontraksi tetapi tinggi fundus tidak berkurang. Diagnosa kerja dari tertinggalnya sebagian plasenta atau ketuban. Gejala dan tanda uterus tidak teraba, lumen vagina terisi, masa tanpa tali pusat bila plasenta belum lahir. Tanda dan gejala lainnya yaitu neurogenic shock, pucat dan limbung. Diagnosa kerja dari inversio uteri. Gejala dan tanda subinvolusi uteri, nyeri tekan pada perut bagian bawah dan uterus. Tanda dan gejala lain yaitu anemia dan demam. Diagnosa kerja dari endometritis atau sisa fragmen plasenta lengkap postpartum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.